bener-bener nggak kerasa ya, kayak banget gitu loh, ya kan, kayak cepet banget. Kayak aku ada sempat baca kayak kata-kata di Instagram tuh, aku anggap awal tahun tuh Februari karena yang Januari tuh trial. Ya trial dulu gitu. Ya kita hari demi hari menikmati hari kita bareng sama Tuhan ya. Setuju? Siapa yang sore hari ini siap mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangan. Oke, kalau udah siap, siapa yang siap mencatat? Diangkat bukunya. Yang tinggi dong. HP, buku boleh lah. Bawa bukunya tapi bawa bolpennya enggak? Oke. Bawa bukunya, bawa bolpennya tapi dibuka enggak? Kita lihat tuh dari sini kelihatan. Oke, tema hari ini, topik hari ini tentang committed to be planted. Artinya apa? Ada yang tahu artinya? Committed itu apa? Committed to be planted tuh kayak artinya adalah berkomitmen untuk tertanam. Ya, komitmen untuk tertanam. Nah, siapa yang ingat khotbah minggu lalu? Oh, banyak Koyuyung. Ya pasti Koyuyung ingat ya. Siapa yang di sini merasa kalian belong here? Wah, cuma sedikit. Oh my god. Berarti di sini semuanya tamu. Oke, biasanya pembicara tamu ini pembicara jemaat. Tamu jemaat. Jemaat tamu. Maaf. Oke, nah, karena kita merasa semuanya ada di tempat ini, kita merasa bahwa tempat ini adalah rumah, ya kan? Dan step selanjutnya adalah mau nggak kita tertanam di tempat ini? Apakah kita sudah decide untuk tertanam di tempat ini? Apakah belum? Ataukah masih ya 50-50, ada yang 60-70, ada yang 80? Kalau teman-teman di sini semuanya tanya sama aku yang pendatang udah 1 tahun, apakah aku committed to be planted here? Jawabannya 100% yes. Tepuk tangan dong. Oke, ya. Aku udah merasa bahwa Kahal sebelumnya, GKB Kahal adalah rumah di Semarang. Dan selanjutnya aku juga sempat share ke beberapa pengurus Next juga bahwa Next juga menjadi rumah dan keluarga buat aku. Aku merasa bahwa ini menjadi rencana Tuhan dan panggilan Tuhan untuk melayani di tempat ini. Jadi benar-benar tema ini sebenarnya pertanyaan juga buat aku. Tapi aku juga, waktu mempersiapkan ini aku juga sekalian menjawab bahwa yes, God, I say yes to you dan 100% I committed to be planted here. Gitu. Nah, kita baca dulu ayat selanjutnya. Di slide selanjutnya. Efesus 4 ayat yang ke-16. Bentar ya, aku baca dulu. Efesus 4 ayat yang ke-16. Itu daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, ini ayat yang akan kita pakai dalam topik committed to be planted, tapi kita mau baca di ayat yang ke-11. Boleh dibantu? Efesus 4 ayat yang ke-11. Kita mau start baca di situ ya. Oke. Kita mau coba baca ini sampai nanti ke ayat 16. Aku bacain ya. Efesus 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan,
bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, ayat yang ke-16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Di sini kalau ayat yang 16 bilang menerima pertumbuhannya. Setiap bagian-bagiannya menerima pertumbuhannya. Jadi tidak ada satupun yang terkecuali yang tidak menerima pertumbuhan. Dan seharusnya bertumbuh. Dan seharusnya menerima pertumbuhan itu. Ya. Dan di ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, pertumbuhannya kemana? Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi arahnya itu, tumbuhnya itu pasti ke arah Tuhan. Tumbuhnya itu pasti lebih mendekat sama Tuhan. Arahnya itu pasti bertumbuh ke arah yang lebih kudus. Kalau bertumbuh atau bergeraknya ke arah di luar firman Tuhan, itu berarti tidak bertumbuh. Itu keluar. Siapa yang pernah melihat tanaman yang dia itu udah hampir kayak, atau dia kegeser atau kena orang, itu akarnya tuh antara di tanah sama di luar gitu. Lama-kelamaan kondisinya gimana? Dia antara tertanam dan tidak tertanam gitu. Kondisinya pasti lama-lama layu. Kondisinya pasti lama-lama, kalau udah layu pasti kondisinya lama-lama kok sunyi. Lama-lama dia mati. Lama-lama dia nggak dapat nutrisi, lama-lama dia nggak dapat air, lama-lama dia mati. Karena apa? Dia setengah-setengah. Antara akarnya masuk ke tanah sama antara dia di luar. Tapi beda lagi kalau misalkan tanaman tuh benar-benar firm dia masuk ke dalam tanah. Dia pasti 100% dia pasti hidup. Dia pasti bertumbuh, dia pasti kelihatan batangnya, dia pasti punya daun. Kalau dia berbunga, dia pasti berbunga. Kalau dia berbuah, pasti berbuah. Tapi kalau setengah-setengah, nggak akan. Pasti pilihannya adalah dia lama-lama layu dan mati. Dan kita semuanya yang di sini, mungkin kalau yang sudah lama di sini, kalian bisa jawab, oh ya, aku tertanam Kak di Next gitu. Aku tertanam di gereja ini, di gereja lokal gitu. Tapi yang baru-baru pasti masih observe, masih survei. Aku tertanam nggak ya di sini? Itu adalah tugas kita semua yang sudah tertanam ini. Tugas kita semua yang sudah merasakan makanan di tempat ini. Taste and testify. Yang memiliki sebuah pertumbuhan dan memiliki sebuah kedewasaan. Nanti kita bahas di bagian itu. Dan di ayat 14, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Wah, di sosial media nih, ada pastor bilang kayak gini, wah tentang ini, terus kalian compare, di gereja aku nggak pernah diajarin yang ini ya. Ini kayaknya pengajaran ini oke nih gitu. Terus scroll lagi, ada quote dari church ini gitu. Like gitu, amin, ini kayaknya ini bener banget nih. Tapi kok aku merasa gak pernah sedalam ini ya firman Tuhan di gereja. Terus compare terus tiba-tiba ada motivator bikin quotes, bikin ini. Lama-kelamaan yang ada di kepala sama yang ada di hati itu isinya quotes, isinya firman Tuhan yang dapatnya dari sosial media. Dapatnya perkataan-perkataan orang yang dari sosial media, yang lama-kelamaan seakan-akan benar, seakan-akan betul.
Karena banyak yang like, banyak yang share, ya kan, udah kelihatan gitu. Wah ini benar, oke. Tapi lama-lama pengajaran yang benar yang seharusnya mungkin tiap malam atau tiap pagi kita baca, kebenaran yang bisa kita dapat, perenungan firman Tuhan, itu lama-lama kita udah dapet. Kita lama-lama itu antara akarnya udah masuk, enggak. Tertanam di dalam hadirat Tuhan, udah enggak. Udah bingung sendiri, udah kayak kecapean. Lama-lama pernah gak sih nge-scroll tuh kayak gak bisa berhenti gitu. Karena quotes-nya lama-lama yang keluar bagus semua gitu. Bagus semua, oke semua nih, iya bagus semua, amin. Akhirnya overwhelmed gitu. Karena apa? Satu belum diserap, kena quotes yang lain. Satu belum diserap, kena ayat yang lain. Satu belum diserap. Sedangkan yang kita butuhkan adalah kita diam di kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, terus kita berdoa. Bisa jadi dalam satu perikop, misalkan kita ada jadwal baca Alkitab gitu ya, satu pasal gitu. Tiba-tiba cuma satu ayat aja tuh lama banget. Tiba-tiba kayak terstuck di situ. Ini apa ya? Ini kenapa ya? Kok bener-bener kayaknya ngomong banget sama aku ya ini ya. Terus nyatet, terus penjabaran dan lain sebagainya. Nah itu kalau kita makan tuh bener-bener dicerna gitu. Bener-bener meresapi. Nah itulah yang kita harus lakukan tiap hari. Tertanam. Ya, kalau kemarin firman Tuhannya tuh apa? Soaking ya. Bener-bener ngeresep banget. Masuk semuanya. Jadi gak setengah-setengah. Masuk semuanya sampai ngeresep semuanya. Tuh. Jadi gak setengah-setengah. Gak ada di firman Tuhan ini yang kata setengah-setengah tuh udah ada. Ya mati-mati, ya hidup-hidup. Ya panas-panas, ya dingin-dingin, gak ada. Kalau suam-suam kuku pasti dimuntahkan. Jadi gak ada yang di dalam Tuhan tuh yang setengah-setengah. Ya, ndak. Selebihnya itu dari iblis gitu ya. Oke. Di ayat 13, tujuannya adalah kalau kita tertanam di dalam komunitas ini, ya kan, di dalam Kahal Next ini yang saat ini Tuhan izinkan teman-teman semuanya di sini duduk di tempat ini dan memutuskan hari Sabtu datang di tempat ini, memutuskan kalian bergereja di tempat ini, memutuskan untuk masuk dalam komunitas Next. Kita harus mencapai kesatuan iman, ya, dan memiliki pengetahuan yang benar tentang apa? Tentang anak Allah. Lalu apa? Kita memiliki kedewasaan. Supaya apa? Kita bisa melihara orang-orang yang kurang elok. Seperti yang minggu lalu disampaikan. Gitu. Yang belum memiliki kedewasaan secara rohani. Kita memiliki hati untuk melayani yang lain. Tapi kalau dari diri kita sendiri kering, kehausan sendiri, aku mau ngasih minum ya mending tak minum dulu. Aku gak akan pernah bisa ngasih minum ke orang lain. Kayak gitu. Sebelum Tuhan mempercayakan tempat ini penuh, Tuhan mau memenuhkan kita dulu, amin. Tuhan mau kasih kita kapasitas dulu untuk mengasihi, untuk peduli. Nanti Tuhan akan kirimkan. Makanya Tuhan persiapkan untuk kita tertanam dulu. Kita menjadi fondasi-fondasi yang kuat dulu sebelum bangunan ini naik ke atas. Gitu. Oke. Next slide. Nah, tertanam dalam komunitas Next, gereja lokal. Jadi, kita harus memutuskan di dalam hati kita. Kalau kita mau tertanam, kita pastinya nggak kepikiran untuk, pot itu bagus deh. Kayak taman yang itu juga bagus. Kayak aku kalau tertanam di situ kayak cantik banget deh. Bunga aku pasti bakalan hijau, putih. Kok di sini aku kayaknya warnaku ya udah gini-gini aja. Aku tuh mungkin di pot itu deh. Kayak gitu terus mikir kayaknya, tapi tidak pernah mau diam di kaki Tuhan, bertanya sama Tuhan, mensyukuri taman kita, mensyukuri tempat kita untuk kita mau menjaga sekitar kita ini sampai aku mau tumbuh, berbuah, dinikmatin. Bahkan mungkin kalau aku jadi pohon yang besar sampai burung-burung tuh datang berhinggap di pohon ini, sampai orang mau berlindung di bawah pohonku kalau kepanasan, ya, kalau kehujanan. Kalau kita terus pindah-pindah,
nggak akan pernah gede, nggak akan pernah tumbuh. Terus aja segitu. Karena apa? Menuntut kayaknya seperti itu. Tapi kalau kita mau fokus, ya mau bertumbuh, mau dewasa secara rohani, memiliki kerendahan hati, mau dibimbing dengan Tuhan-Tuhannya tempat ini, dengan mentor-mentor yang ada, dengan pengurus-pengurus yang ada, dengan teman-teman yang ada, dengan ketua M3 yang ada, memiliki kerendahan hati untuk mengajar, mau dipercayakan hal kecil, lama-lama Tuhan percayakan hal besar, memiliki kedewasaan. Nah, tidak sadar, wah, dulu aku kayak kalau ceritanya Goyoyong kan mesti bilangnya dulu aku jadi apa? Tiang. Nah, sekarang Goyoyong udah bisa bimbing kita semuanya di sini. Jadi dalam hal kecil. Aku dulu juga ingat pelayanannya guru sekolah minggu juga bagian belakang cuman kayak yang bikin gerakan-gerakan kayak gitu. Terus habis itu udah selesai natain kursi, nyapu gitu. Lama-lama dikasih kepercayaan ngajar, megang kelas. Lama-lama dikasih kepercayaan untuk pegang buku untuk bikin kayak tiap minggu temanya mau apa dan lain sebagainya ya itu kurikulum kayak gitu, dipegang anak kelas Samuel. Kalau dulu kelas Samuel tuh bener-bener anak yang baru umur 5 tahun sampai 6 tahun, 3 tahun sampai 6 tahun tuh di kelasnya Kak dia. Dipercayakan gitu. Lama-kelamaan dikasih kepercayaan kelas dewasa. Terus selesai sekolah, pindah ke Surabaya, mulai pelayanan hal yang lain. Tuhan percayakan hal yang lain dan yang lain. Jadi kita mulai mendewasakan diri kita dulu, memperbesar kapasitas kita dulu. Nggak bisa kalau kayaknya aku yang khotbah hari Minggu deh, harus. Nggak bisa aku kalau khotbah next aku nggak bisa, aku harus di depan. Nggak bisa. Terus misalkan aku harus stage-nya tuh levelnya aku harus gantiin Cikris nyanyi, nggak bisa. Pokoknya aku harus nyanyi di depan, ya kan? Suara aku selama ini cuma di kamar mandi, nggak bisa. Aku harus nyanyi di depan. Aku harus gantiin Hazel main drum, nggak bisa. Aku cuma diem aja nggak bisa. Pokoknya harus langsung, nggak bisa. Kita harus benar-benar belajar supaya apa? Yang pertama kerendahan hati. Di proses kerendahan hati itu luar biasa loh. Karena apa? Kita mau dibentuk sama Tuhan. Kadang kita bisa dikecewakan. Kadang kita juga bisa tidak mendapatkan apa yang kita rindukan, apa yang kita mau. Sampai bejana hati kita tuh benar-benar mampu menampung semuanya. Gitu. Jadi mumpung kita sekarang masih muda, terus kita masih istilahnya perjalanannya masih panjang, izinkan Tuhan bentuk kita. Udah mau dibentuk kayak gimana Tuhan, aku rela lah. Aku rela Tuhan bentuk aku seperti apa. Kalau di komunitas ini, kalau di next ini sedang bicara kekudusan, ya wes lah aku mau dibentuk kekudusan. Bicara tentang kerendahan hati, aku mau dibentuk kerendahan hati. Mau bicara tentang harus mengasihi, aku mau mengasihi. Tiba-tiba temanya tentang mengampuni, aku harus mengampuni. Pokoknya ikuti. Karena aku percaya setiap pengurus di tempat ini yang ketika raker dan lain sebagainya, kalian support dengan doa, itu hati Tuhan yang Tuhan mau untuk generasi ini. Itu Tuhan yang mau tentang next ini, kayak gitu. Next. Nah, oh iya, benar. Gimana ya bridgingnya ya? Oh ya, jadi kalau kita tertanam ya, kita fokus sama taman kita nih sekarang nih, anggap aja kita taman ya, ini taman, terus kita tuh tumbuhan-tumbuhan gitu. Kalian boleh pilih kalian mau jadi bunga apa, terserah. Terus kalian mau jadi pohon apa, terserah. Dan kalau kita benar-benar semuanya tertanam, kita semuanya fokus akan pertumbuhan, bahkan ada mungkin ada benih-benih yang baru ditanam, benih ya, ditanam ya, bukan dikubur. Kalau dikubur tuh berarti berasal dari mati dulu, terus habis hidup, mati, terus dikubur. Dan ada kehidupan. Tapi kita semuanya ini benih yang hidup, ditanam. Ya, ditanam. Terus tumbuh. Itu pasti kalau kita semuanya bersatu, ada ekosistem, ada kehidupan.
ada kehidupan sehingga kita bisa menarik hal-hal yang di luar itu masuk dan kita bisa memberikan sesuatu dari kehidupan yang kita miliki ini, hasil yang kita miliki ini, dari semua yang kita hasilkan di sini. Tapi ketika misalkan kita di sini sosok tertanam enggak tertanam, datang ya datang, enggak ya enggak, waktu free aku datang pelayanan karena aku lagi free dan lain sebagainya, orang masuk dari pintu sana kok keren ya, kayaknya ya orang-orangnya kayaknya antara ya ada dan tiada, hidup dan tidak hidup gitu, tidak ada spirit gitu, tidak ada kehidupan, tidak ada yang bisa dinikmati. Karena apa? Tidak benar-benar dapat nutrisi, tidak benar-benar berbuah gitu. Maksudnya ada buah yang dipetik terus dirasakan, terus atau mereka tuh benar-benar ada tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang diterima, tidak merasakan itu karena nggak ada kehidupan. Tapi kalau kita benar-benar ada, benar-benar hadir 100% dan memang datang meluangkan waktu di tempat ini untuk Tuhan, pasti untuk diri kita cukup, bahkan untuk orang lain masih lebih. Kita baca di Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. Aku bacain ya. Ayat yang ke-14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Setelah dia pada masa tua pun masih berbuah, menjadi gemuk, segar, ya kan? Sehingga apa, bisa memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Taste and testify. Tidak bisa kita memberitakan atau memberikan kabar tentang Tuhan kalau kita tidak pernah memiliki pengalaman pribadi sama Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Kalau misalkan aku bercerita sama Ricci gitu ya, Tuhan tuh baik loh. Ya katanya Yoyo Tuhan baik. Loh, menurut Kak Dea, ya kalau menurut cerita sih Tuhan baik. Ya kan, soalnya dia ditolong katanya. Ya kayaknya kamu coba ditanya. Katanya Tuhan baik. Ya ditanya beneran. Terus tanya kalau aku bingung. Ya rasanya ya kayaknya sih baik. Jadi nggak pernah merasakan sesungguhnya Tuhan baik atau enggak dalam hidupnya tuh benar-benar nggak pernah merasakan. Kita harus merasakan supaya kita bisa bilang, ya Tuhan itu benar loh, bahwa Ia tuh gunung batuku, ya, dan tidak ada kecurangan padanya. Aku benar-benar merasakan kasihnya Tuhan. Tiap hari tuh melimpah. Aku tuh ditolong sama Tuhan sampai overflow gitu. Sampai aku tuh nggak sabar pengen ngasihin, bagiin ke kalian semua supaya kalian juga ngerasain gitu. Karena apa? Kita benar-benar satu dengan yang lainnya tuh saling mengisi, saling memberi, saling berbagi. Terus nggak sabar keluar nanti dibagiin ke yang lain pas sekolah, waktu kerja dan lain sebagainya. Mukanya tuh selalu sukacita gitu ya. Mukanya selalu happy. Orang kalau ngelihat kita tuh kayak bawanya happy. Orang kalau ngelihat kita tuh bawanya sukacita, kayak penuh aja terus gitu. Nah itu. Karena apa? Kita mau dibentuk sama Tuhan dan kita mau benar-benar komit bahwa aku mau tertanam, bertumbuh dan berbuah di tempat ini dan berdampak. Kayak gitu. Next. Nah ini. Berkomitmen untuk menetap, berakar, dan bertumbuh tidak hanya datang pergi, tapi stay and grow. Jadi nggak hanya datang dan pergi, jam 5, M3, pulang. Nothing. Tadi apa? Ya, tadi seru, tadi lucu. Gitu. Nggak, tapi benar-benar kita tahu apa yang kita dapatkan. Kayak gitu. Kita tahu bahwa kita harus nggak sama setiap harinya, kita harus grow, gak hanya stay, tapi grow. Kalian boleh flashback ketika kalian pertama kali dari sekolah minggu join ke sini sampai sekarang, perubahan dari kehidupan kalian semua teman-teman di sini itu apa?
Kalau kalian merasa aku biasa-biasa aja, tidak ada perubahan apa-apa, gampang. Tinggal lihat folder HP yang lama-lama itu, terus kalian lihat selain fisik ya, perubahannya apa ya. Kalian bisa, pasti akan ada, ketika lihat foto itu pasti akan ada cerita-cerita yang muncul. Dulu gini ya, oh puji Tuhan sekarang kayak gini ya. Dulu seperti ini, sekarang aku seperti ini. Dulu aku teman-temannya ini, sekarang temanku banyak, dan lain sebagainya. Yang lebih ke arah positif. Gitu. Kita bisa bertumbuh di tempat ini, dan tidak hanya datang dan pergi, tapi harus stay dan grow. Pastikan kita bertumbuh. Yang kedua, harus mengalami Tuhan secara pribadi, harus, lalu menjadi berkat. Kalau sudah, kita pasti bisa membawa jiwa. Pasti kita bisa membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan yang undur dari Tuhan, ke tempat ini. Kan kita semua sudah bawa nih teman-teman waktu Natalan gitu kan. Mereka bisa yakin datang ke tempat ini karena kita semua, karena teman-teman di tempat ini. Makanya mereka mau datang. Bahkan dari mereka ya happy mau datang, cuman mungkin ada hal-hal lain yang membuat mereka belum bisa datang. Tapi bisa, harus, dan kita bawa dalam doa terus gitu. Selanjutnya, menjadi tempat aman dan nyaman untuk sekitar. Jadi kita sebagai gereja, sebagai eklesia juga keluar, ya kan, dimanapun kita berada, kita harus juga, kita pribadi kita lebih dahulu menjadi tempat yang aman dan nyaman, ya kan. Ada yang cerita sama kita, terus habis itu aku bilang ke Koyong, jangan bilang-bilang ya Koyong, tadi dia cerita ini, jangan bilang-bilang, aku cuma bilang ke Koyong aja sih, gitu. Terus aku bilang ke Benis jangan bilang-bilang, aku cuma bilang ke kamu. Lah ya lama-lama satu ini gereja tahu semua, tapi di dalam diam, tapi sebenarnya tahu semua. Nah, diri kita sendiri juga harus komit bahwa kita ketika Tuhan percayakan pelayanan, ketika Tuhan percayakan teman, coba ditoleh kanan kiri. Teman kalian bukan? Kalau Tuhan percayakan teman-teman di sekitar, di kanan kiri kalian itu tanggung jawab teman-teman buat kasih mereka tempat yang aman dan nyaman untuk berteman. Ada nggak yang berteman tapi sebenarnya kalian nggak nyaman? Ya aku nggak terlalu nyaman berteman sama anak ini sebenarnya, tapi ya udahlah. Jangan, kita harus pastikan diri kita menjadi teman yang aman dan nyaman. Kita harus benar-benar, kalau kita tidak ada, ruangan itu sepi. Kalau kita tidak ada, teman kita tuh kayak cari kita. Jangan sampai kalau dia ada berisik banget, kalau dia ada tuh mending dia tidak ada gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tapi malah kalau dia tidak ada, wah kalau misalkan Betsy tidak ada, kayak sepi ya, tidak enak ya gitu. Kita harus menjadi sosok pribadi yang seperti itu. Oke? Lalu next. Nah, ciri-cirinya, orang tersebut setia dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Tidak bingung hari Minggu mau ke gereja mana, atau Paskah atau Natal gereja mana. Ini aku sempat catat minggu lalu ini dari sharingnya Cinat ya di M3-nya. Gampang. Kalau kita merasa tertanam sebuah komunitas, sebuah gereja, pas ada acara event Natal atau Paskah, kalian gak akan nyari schedule-nya gereja lain kan? Mana ya? Yang mana ya? Ngelis. Gitu. Tapi kalian sudah tahu, aku datang ke gereja ini, aku datang ke Natalnya next, aku datang ke Natalnya. Kalian malah punya scheduling Natalnya next kapan, Natalnya umum kapan, tahun barunya. Dan gak bingung. Kalau Kak dia pulang ke Lumajang, Kak dia juga gak bingung aku harus pulang ke rumah mana ya. Ke rumah tetanggaku yang itu, apa ke tetanggaku yang ini, atau ke... Aku udah bingung, pasti di depan gerbang rumah orang tuanya Kak dia. Dan Kak dia tahu pasti mama sudah nyiapin makanan, gak bingung kayak nanti mama masak gak ya, atau aku kayak enggak deh, atau aku minta ke rumahnya tetanggaku yang belakang kali ya. Aku gak ragu. Toh aku kira-kira diterima mamaku nggak ya, aku pulang setelah sekian lama aku merantau. Toh seingat, aku udah bingung. Aku sama sekali nggak ragu sedikit pun. Aku mau pulang kapanpun, hari ini pulang dari next, aku langsung ke Tawang ya, naik kereta pulang, pasti dibukain pintu. Karena aku tahu itu rumah. Dan aku tahu aku aman di sana. Dan aku tahu aku nyaman di sana. Dan aku tahu aku diterima. Dan aku tahu aku pasti mendapatkan makanan. Sama seperti orang di luar sana, aku tahu kalau aku ke next aku aman, aku tahu kalau aku ke next aku nyaman, aku tahu kalau aku ke next aku diterima.
Aku tahu kalau aku ke next pasti aku akan merasa diberkati. Nah, itu goalsnya kita. Kita harus menjadi komunitas yang seperti itu. Oke, terus yang kedua, sungguh-sungguh beribadah. Sungguh-sungguh beribadah ini simpel kata-katanya. Sungguh-sungguh beribadah itu kita benar-benar be present. Benar-benar ada di sini. Benar-benar bernyanyi, benar-benar menyembah, benar-benar merasakan Tuhan, benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Simpel. Sungguh-sungguh dalam beribadah. Hari Minggu beribadah. Dengerin firman, memuji nama Tuhan, dan lain sebagainya. Pikirannya gak kemana-mana. Sungguh-sungguh beribadah. Itu benar-benar suatu hal yang kata-katanya simpel, tapi itu jarang orang bisa. Datang ke gereja, tapi udah tahu nanti mau makan apa, udah mikirin itu. Nanti mau hangout di mana ya? Nanti mau nonton apa ya? Dulu waktu ada di Surabaya, jadi kalau habis youth, habis youth itu tuh, atau sebelum youth itu di grup. Nanti kita ke Galaxy Mall ya, gini-gini. Jadi kita datang ke gereja, tapi ada yang udah share, ntar kita pulang ke Galaxy Mall ya, ntar kita pulang ke TP ya, ntar kita pulang ke ini ya, Burudi ya, dan lain sebagainya. Udah ada plan-nya. Jadi kita datang tuh udah kita tahu nanti mau kemana. Jadi secara nggak sadar tuh ibadah kita tuh malah tahu tujuannya nanti setelah ibadah tuh kemana. Dan kita udah ngatur mobil, ini naik mobilnya siapa kayak gitu. Jadi secara nggak sadar tuh udah tahu fun-nya nanti pulang dari ibadah apa, kayak gitu. Jadi harus sungguh-sungguh dalam beribadah. Yang kedua, orang tersebut memiliki hati yang peduli. Kepedulian. Peduli. Lihat temen nggak kayak apatis gitu loh, tapi benar-benar peduli. Sekarang jarang ada orang yang peduli satu dengan yang lainnya, yang masih punya kasih yang tulus tuh di luar sana tuh sudah mulai memudar kasih itu. Nah, kita harus jauh lebih kelihatan kasihnya. Harus lebih jelas. Ya, aku punya kasih. Aku mengasihi kamu. Aku peduli sama kamu. Aku berdoa buat kamu. Dan aku mau kamu gak pergi, kamu gak hilang. Tetap ada di komunitas ini. Pastikan orang-orang yang ada di sekitar kita itu mendapatkan kasihnya kita. Jangan sampai dia lost, jangan sampai dia hilang. Pasti suatu saat kalau kita melihat orang yang di sekitar kita yang mungkin kita tahu kita seharusnya peduli, tapi kita kayak gak usah deh, terus tiba-tiba dia gak tahu apa yang terjadi. Wah, penyesalannya itu luar biasa. Lebih baik dari sekarang kita harus punya hati yang peduli, hati yang seperti Bapa, mata yang seperti Bapa, mengasihi dan mau istilahnya care. Mendengarkan itu sebenarnya hal yang simple, tapi itu sekarang yang lagi dibutuhkan. Mendengarkan, nggak motong-motong pembicaraan, dengerin aja, ngerti, dipandang matanya, dilihat, itu juga salah satu pelayanan, gitu. Ada orang yang sampai, kenapa sih stres? Kan nggak punya teman buat cerita, nggak tahu mau cerita ke siapa, nggak ngerti, pas mau cerita, alah, itu masalahmu biasa, kecil. Tahu nggak, masalahku tuh lebih berat malah membanding-bandingkan. Kamu tuh gak ada apa-apanya, lebih berat aku. Nah, kayak gitu terus. Akhirnya orang itu, ya usah deh, gak ada tempat cerita, dipendem sendiri. Bisa jadi masalah yang sebenarnya kita bisa bantu dia, lama-lama dia bisa memutuskan suatu hal yang gak baik. Nah, kita harus jadi orang yang peduli, punya hati yang peduli. Yang ketiga, orang tersebut mau melayani dan membangun orang lain. Jadi kalau sudah mau melayani dan membangun orang lain, syaratnya adalah harus memiliki kedewasaan di dalam Tuhan. Harus dewasa. Kalau enggak, paling 1 hari 2 hari bisa, besoknya udah deh, gak usah. Jadi benar-benar harus dewasa. Ya, jangan sampai dari segi umur kamu sudah dianggap bahwa kamu harus menjadi pengajar, sudah dewasa, tapi kamu masih minum susu, bubur. Sebenarnya kamu sudah dewasa. Kayak hal seperti ini aja, kamu udah mutung dari Tuhan, enggak. Harus dewasa. Kita harus benar-benar tertanam dan mau dibentuk oleh Tuhan. Itu. Kita baca Ibrani 10 ayat 24.
Ibrani 10 ayat yang ke-24. Nah, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kita harus saling memperhatikan, kita harus saling mendorong, saling memberikan support dan kasih dalam segala pekerjaan supaya kita bisa menjadi orang yang aman dan nyaman buat orang lain. Oke, next. Pertanyaannya, emang di zaman sekarang ada ya yang mau peduli, mau berbagi, bahkan mau tertanam di komunitas? Masih ada enggak? Pertanyaannya. Masih ada enggak? Zaman sekarang 2026 di Januari, akhir Januari, ada enggak yang mau peduli, mau berbagi, bahkan mau tertanam di komunitas? Mau tahu jawabannya? Ada? Ada. Jawabannya adalah ada. Kita semuanya yang duduk di tempat ini, yang nggak ada fotonya pun ya. Ya, kita semua tuh gandengan apa sih itu? Gini ya. Nah, ini adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan, orang-orang yang mau berbagi, orang-orang yang memberikan waktunya buat Tuhan, orang-orang yang mau latihan musik, orang-orang yang mau melayani di umum, orang-orang yang mau melayani di Next, mau melayani di M3, mau melayani temennya. Ini ada Mas Ian, itu kalian semua di sini. Ya, kita harus bersyukur bahwa kita nggak di luaran sana, kita nggak berkeliaran di luaran sana, enggak, kita di sini duduk. Dan kita menjadi salah satu orang yang ada zaman sekarang yang mau melayani Tuhan, yang mau tertanam. Kalau kalian lihat di foto ini 2025 bulan Juni, sekarang Januari 2026, dan di foto itu kalian juga masih di sini. Berarti artinya kalian committed to be planted. Yeay. Oke, next. Nah, ini buat diskusi. Pertanyaan-pertanyaannya. Apakah ada saat ini hal yang sedang membuat kamu jauh dari Tuhan dan komunitas gereja? Nanti dijawab ya. Pernah tidak mengalami kecewa dengan teman segereja? Yang kalian membuat kalian memutuskan kayak udah tidak gereja-gereja lagi, tidak pelayan-pelayanan lagi. Saya harap tidak ada. Kita semuanya harus dewasa, dan terkadang itu mendewasakan kita, membuat kita jauh lebih tertanam bahwa manusia menajamkan manusia, gitu. Terus saat kamu mengalami kekecewaan itu, apakah kamu mau tetap melayani dan hadir ibadah? Saya harap jawabannya iya, ya. Terus apakah yang paling buat kamu kangen hari Sabtu untuk datang Next? Nah, yang bikin kangen pada datang Next adalah kamu, ya. Enak, gitu. Nanti ditunjuk aja teman-teman yang bikin aku kangen tuh adalah kamu, aja. Jadi aku harap kita semuanya happy kita dari sini, kita bersyukur dengan teman-teman kanan kiri kita, dengan pengurus-pengurus yang ada, dengan apa yang kita lakukan di gereja ini, di komunitas ini, supaya kita benar-benar suatu saat ketika Tuhan percayakan jiwa-jiwa baru, kita sudah siap untuk menampung mereka, melayani mereka, bahkan membimbing mereka, mengayomi mereka. Amin, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, boleh sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Oke, sebelumnya kita mau bilang makasih dulu ke Kak Dea atas firman Tuhan yang sudah disampaikan, super memberkati kita semua ya. Jadi kita bilang 1, 2, 3. Terima kasih Kak Dea, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, apakah kalian melihat ada wajah-wajah baru di samping, kanan, kiri, depan, belakang kalian? Kayaknya aku melihat cukup banyak sih ini.
Ya, kita mulai dari mana ya?